guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar para kewes yang doyan sasalonan? Semoga kalian lebih berhati-hati saat melakukan treatment sambung rambut, karena bisa saja rambut yang kalian sambung berasal dari mayit. Seperti film yang satu ini, yang berjudul XT tahun 2007. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. 最近鼻毛よく伸びるんだよね。でも好きだったんですよ彼女。 Film ini diawali dengan proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh sekelompok petugas bea cukai pada sebuah kontainer misterius yang berbau busuk. Dikira tumpukan ijuk, mereka pun melongo saat kontainer ini terisi penuh dengan gumpalan rambut manusia yang akan dijadikan bahan rambut sambung. あっち向いてろって。人。My God, betapa syoknya mereka saat melihat jasad kewes botak yang menyembul dari gumpalan rambut tersebut. Di tengah kepanikan, Takashima bergegas menghubungi tim kepolisian untuk melaporkan hal ini. Kemudian, scene beralih pada seorang petugas kamar mayat bernama Yamazaki. Saat sedang bertugas, ia diberitahu rekannya yang bernama Suzuki Semos tentang penemuan jasad kewes dalam kontainer, di mana besok tim kepolisian akan melakukan otopsi pada jasad tersebut. Hingga setelah Suzuki Semos pulang, dengan tergesa-gesa ia pun bergegas mengecek kantong-kantong mayat yang tersimpan di tempat tersebut. Seketika Yamazaki terkesima saat melihat jasad kewes Kimochi yang seperti sedang menahan tawa. Rupanya Yamazaki yang terobsesi pada rambut wanita berniat untuk mengkoleksinya. Kira-kira untuk apa Yamazaki melakukan semua itu? Kalem, karena film pun baru dimulai. Di keesokan harinya, scene beralih pada seorang kewes dengan gaya rambut momok geisha bernama Yuko. Ia pun langsung dibangunkan oleh bestinya yang bernama Yuki. Lantas Yuko diingatkan untuk jangan sampai kesiangan, apalagi hari ini Yuko akan menjalani ujian mencukur rambut di salon Asgar. Meski masih puyeng, Yuko yang bercita-cita menjadi kang cukur terkenal langsung bersiap untuk OTW. Sesampainya di salon, Yuko si murid teladan langsung membereskan salon sebelum para pelanggan berdatangan. Singkat waktu sebelum mulai bekerja, pemilik salon yang bernama Mirai meminta karyawan dan murid magangnya untuk memberikan pelayanan terbaik supaya para pelanggan merasa betah. Sementara di sisi lain, tim forensik mulai melakukan otopsi pada jasad kewes misterius yang ditemukan dalam kontainer. Sontak mereka pun kaget saat melihat gumpalan rambut yang keluar dari dalam perut jasad ini. Tapi di saat itu pula, Yamazaki merasa penasaran pada kondisi tubuh si kewes ini. Lantas setelah berhasil mengeluarkan gumpalan rambut, tim forensik memberitahu detektif Sugawara dan Tamura jika jasad ini merupakan korban perdagangan organ manusia, di mana semua organ si kewes telah hilang. Setelah mengetahui hal tersebut, Yamazaki bergegas membawa jasad ini ke kamar mayat. Seketika Yamazaki tercengang saat melihat pertumbuhan rambut yang tidak lazim pada jasad ini. Lantas Yamazaki berniat melakukan sesuatu.
Kembali pada Yuko, setelah seharian bekerja ia pun heran saat melihat seorang bocil yang tertidur lelap. Lantas Yuki memberitahu jika dirinya menemukan si bocil tertidur di halaman rumah sambil memegang secarik surat. Dalam surat itu, si kakak yang berprofesi sebagai LC meminta Yuko untuk menjaga putrinya selama ia bekerja di karaoke Ojon Siamet Kudashi. Di tengah kekesalan, Yuko langsung menghubungi kakaknya yang tidak tahu diri. Hingga saat telepon terhubung, Yuko langsung membacoti si kakak yang seenak jidat menelantarkan putrinya. Akan tetapi, si kakak yang sedang asyik melayani para tamu tidak menggubris hal tersebut. Hingga setelah panggilan berakhir, si bocil mami yang terbangun langsung meminta izin pada bibinya untuk menginap, di mana ia berjanji tidak akan nakal selama menumpang. Mendengar hal itu, Yuko yang merasa iba meminta mami untuk tidur di kamarnya. Di keesokan harinya, guna memuaskan petisnya yang aneh, Yamazaki terlihat mencuri jasad si kewes untuk ia simpan di rumah bedengnya. Sungguh mengerikan, rumah Yamazaki yang terpencil terlihat dihiasi koleksi-koleksi rambut mayat yang berhasil ia curi. Sontak Yamazaki merasa senang saat melihat pertumbuhan rambut si kewes yang begitu pesat seperti gaji relawan. Kembali pada Yuko, ia yang berusaha membangunkan mami seketika kaget saat melihat luka lebam di ceker keponakannya. Hingga saat mami terbangun, Yuko langsung menanyakan apa yang telah dilakukan oleh ibunya. Tapi bukannya menjawab, mami yang ketakutan malah kabur. Sungguh miris, tak cuman lebam, mami yang tadi perhatikan terlihat mengalami eksim di sekujur tubuhnya. Singkat waktu, Yuko yang akan pergi bekerja langsung memberikan kartu namanya agar mami bisa menghubunginya jika terjadi sesuatu. Hingga di malam harinya, mami yang sedang menunggu Yuko pulang seketika panik saat mendengar suara kedatangan si ibu. Nani? Dengan keadaan oleng, Kiyomi yang tak tahu diri langsung mencari barang-barang milik Yuko untuk ia looting. Tenja. Di saat itu pula, Yuki yang baru pulang seketika kesal dan langsung mengusir Kiyomi. Hingga saat Yuko pulang, ia langsung membacoti si kakak yang telah menyiksa mami. Di tengah panasnya adu bacot, Yuko langsung mengusir Kiyomi yang tidak becus menjadi seorang ibu. Ia pun berkata jika dirinya lebih sanggup untuk mengurus mami daripada kakaknya yang seorang bondon karaoke. Namun bukannya marah, Kiyomi malah merasa senang. Terlebih ia tidak perlu repot-repot mengurus bocil. もしもーし。いいよー。ちょっとだけ待って。Kembali pada Yamazaki melihat pertumbuhan rambut yang ekstrim, ia pun terfikirkan untuk menjual saja rambut-rambut ini ke salon. Ia pun yakin akan mendapat cuan yang unlimited karena rambut si kewes ini seolah tidak pernah habis. Di keesokan harinya, Miyuki yang sedang menunggu pelanggan langsung terkesima saat melihat kualitas rambut sambung yang ditawarkan oleh Yamazaki. Apalagi rambut ini memiliki kualitas setara iklan sampo dan sangat cocok untuk memanjangkan rambut Miyuki. Hingga di keesokan harinya, seorang pelanggan terlihat memuji rambut panjang Miyuki yang terlihat menyatu dengan rambut aslinya. Namun di tengah obrolan, tiba-tiba saja sesuatu yang mengerikan terjadi seiring bertumbuhnya rambut pada jasad si kewes. Hingga setelah kerusupan anomali rambut, tiba-tiba saja Miyuki menjadi gelo.
Sontak Iko Kimochi pun panik saat Miyuki malah menjadikan gunting sebagai cotton bud. Di saat itu pula, Miyuki semakin menggila dan akan menghabisi Iko Kimochi. Di malam harinya, Yamazaki langsung terperangah saat melihat berita aksi kopet yang dilakukan Miyuki pada salah satu pelanggannya. Ia pun curiga jika aksi kopet tersebut dipengaruhi oleh rambut aneh milik jasad si Kewes ini. Hingga beberapa hari kemudian, Yamazaki semakin menyukai jasad Jendu ini, apalagi rambut jasad ini terus tumbuh subur seperti jembat kuntilanak. Kembali pada si bocil Mami, ia yang gabut malah ngadi-ngadi dengan mencoba menjadi kang cukur Virgo dengan menggunakan wig latihan milik bibinya. Dasar bocil goblok! Setelah membuat wig ini menjadi toromol, bukannya kapok, ia malah ingin mengambil wig lain. Sungguh suwe kegabutan yang dilakukan Mami malah membuat barang-barang Yuko berantakan. Singkat waktu dengan setelan tukang ngusep, Yamazaki yang terobsesi dengan rambut Kewes terlihat berkeliling kota sambil membuat vlog. Hingga sesaat kemudian perhatian Yamazaki teralihkan saat ia melihat keindahan rambut Mami. Rupanya, Mami yang merasa bersalah memutuskan untuk menyusul bibinya ke salon untuk meminta maaf. Di saat itu pula, Yamazaki bergegas membuntuti Mami. Bagaikan predator bocil, sambil memperkenalkan diri, Yamazaki berniat membantu Mami yang kebingungan mencari salon tempat bibinya bekerja. Namun di saat itu pula, hal aneh pun terjadi pada jasad si Kewes yang tiba-tiba membuka mata. Mami-chan. Setibanya di salon, Yuko pun heran saat melihat seorang abah-abah dengan setelan kang ngusep datang mengantarkan Mami. Di saat itu pula, Yamazaki semakin terperangah saat melihat keindahan rambut Yuko. Dan entah apa yang ia rencanakan, Yamazaki langsung pamit untuk pulang. Hingga setelah Yamazaki pergi, Mirai pun meminta Yuko untuk mengantarkan saja keponakannya pulang daripada berbuat onar di salon. Iku? Sesampainya di rumah, seketika Yuko syok parah saat melihat kamarnya yang berantakan bak diacak-acak kunti bogel. Tak sampai di situ, Yuko pun merasa kesal saat melihat Mami telah merusak model potongan rambut manekinnya. Lantas sambil menahan tangis, Mami berusaha meminta maaf atas kebodohannya. 仕事戻らなきゃいけないの。行ってきます。鍵閉めてね。 Di malam harinya, sambil membawa sangkar berisi rambut Kewes misterius, Yamazaki kembali mendatangi salon tempat Yuko bekerja untuk menawarkan sampel rambut sambung miliknya. Dan seolah merencanakan sesuatu, Yamazaki langsung membagikan rambut-rambut ini secara gratis. Sontak mereka pun senang saat mendapat sampel rambut berkualitas dengan cuma-cuma. Arigatou gozaimasu. Singkat cerita, Mirai yang akan pulang seketika memuji kecantikan Kondo yang telah melakukan sambung rambut menggunakan sampel pemberian Yamazaki. Saat malam semakin larut, Kondo yang sedang mandi langsung panik saat rambutnya mengalami kerontokan ekstrim. Hingga seusai mandi, kepanikan Kondo semakin menjadi saat melihat sehelai rambut keluar dari dalam kelopak matanya. Di tengah keanehan yang terjadi, kepanikan Kondo semakin menjadi saat melihat gumpalan bulu jembat dalam mulutnya. Oh my god!
God, bagaikan Fanny meriang 100 kabel, Kondo pun panik saat rambutnya berubah menjadi manuver gear. Dan kini seluruh rambut Kondo malah masuk ke dalam kepalanya hingga membuatnya seperti kiper Shaolin Soccer. Sungguh mubazir, Kondo pun tewas secara mengenaskan menjadi korban rambut terkutuk. Di malam berikutnya, Mami yang sedang asyik menggambar kembali dikagetkan dengan kedatangan si ibu, di mana Kiyomi meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Mendengar hal itu, Mami yang polos malah membukakan pintu. Dasar gobloy, setelah menggoblok-goblokin Mami, Kiyomi yang BU parah bergegas meluting barang-barang milik adiknya. Setelah puas meluting barang-barang adiknya, Kiyomi langsung memaksa Mami untuk pulang. Singkat cerita, sesampainya di apartemen, Yamato yang merasa Mami mengganggu kemesraannya meminta Kiyomi untuk mengurung Mami ke dalam lemari. Setelah memasukkan Mami ke dalam lemari seperti Doraemon, Kiyomi langsung menunjukkan barang-barang hasil lutingannya pada Yamato. Bagaikan Elvis Presley, Yamato pun panik saat sambungan rambut ini menempel aneh di tangannya. Lalu tiba-tiba sontak Mami pun syok parah saat melihat si ibu digondol juri jembat. Hingga di tengah kengerian yang terjadi, Mami yang ketakutan berusaha mengendap-endap kabur. Oh my God, betapa syoknya Mami saat mengetahui si ibu tewas dalam gumpalan jembat. Dengan jurus paduli bagong, Mami yang ketakutan nekat salto dari balkon apartemen. Singkat waktu, saat Yuko mendatangi rumah sakit, detektif Sugiwara dan Tamura memberitahukan kabar kematian Kiyomi beserta gadun simpanannya dengan cara yang aneh. Namun untungnya Mami masih selamat dalam insiden tersebut setelah ia melompat dan nyangkut di pohon dukuh. Bagaikan buah pir dengan jaring buah di kepalanya, Mami menceritakan insiden mengerikan yang ia alami di apartemen si ibu, di mana si ibu dan pasangan kumpul bantengnya tewas secara mengenaskan diserang jurik jembat. Hingga di keesokan harinya, tim kepolisian menemukan kasus yang serupa, di mana para korban tewas terlilit rambut yang menggumpal. Seusai melayat, Yuko dan rekan-rekannya tak bisa menahan tangis setelah mendengar kabar kematian Kondo dengan cara yang sama seperti kematian si kakak. Di saat itu pula, Mira yang tidak ingin karyawannya larut dalam kesedihan meminta mereka untuk mendoakan Kondo. Hingga di keesokan harinya, Sugiwara yang akan melanjutkan penyidikan mendapatkan petunjuk tambahan tentang rambut aneh yang melilit tubuh Kondo, di mana dari hasil tes DNA, rambut aneh tersebut memiliki kecocokan dengan DNA si Kewes yang mereka temukan di dalam kontainer. Setelah mengetahui hal tersebut, Sugiwara langsung mengajak Tamura melanjutkan penyidikan. Sementara di salon, Yuko yang akan mengikuti tes akhir Kang Cukur memberitahukan rekan-rekannya jika dirinya akan menjadikan Mami sebagai model rambutnya. Mendengar hal itu, Mira yang akan menjadi juri meminta Yuko untuk segera beraksi. Namun sungguh suwe, ia yang tidak tahu malah menyambungkan rambut terkutuk itu pada Mami. Hingga setelah permakan selesai, Mirai dan yang lainnya merasa senang saat Yuko berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik. Singkat waktu di malam harinya, keanehan pun mulai terjadi saat Mami sedang belajar mencukur.
My God, betapa syoknya Yuki saat melihat gumpalan rambut aneh memenuhi rumahnya. Di tengah kepanikan, Yuki langsung mengajak Mami bersembunyi ke kamar. Namun sesaat kemudian, kepanikan Yuki semakin menjadi saat melihat rambut si jurig mulai merangsek masuk. Hingga sesaat kemudian, Yuko yang baru pulang seketika panik saat melihat rambut terkutuk milik si Kewes telah memenuhi rumahnya. Takut terjadi sesuatu pada Mami dan Yuki, ia pun memberanikan diri untuk merobos masuk. Mami-chan. Di tengah kepanikan, Yuko bergegas menyadarkan Mami. Namun di tengah keadaan genting, Yamazaki yang datang meminta si jurig jembat untuk menghentikan tindakannya. Dan anehnya, si jurig ini terlihat menuruti permintaan Yamazaki. Sementara di sisi lain, dua detektif ini akhirnya menemukan rumah bedeng milik Yamazaki. Lantas, mereka langsung melakukan penggeledahan. Sontak mereka pun syok parah saat melihat kengerian yang terjadi di rumah ini. Lalu tiba-tiba, コンテナの少女じゃん。 singkat waktu setelah membawa Yuko dan Mami ke rumahnya, ia pun semeringah saat melihat dua detektif terjebak dalam gumpalan rambut. Karena kini, ia tidak perlu repot-repot mencari dua tumbal. Setelah menghabisi dua detektif ini, Yamazaki yang sejak dulu tertarik dengan rambut Yuko memintanya untuk dibotakin dan menyerahkan semua rambutnya. Namun jelas saja Yuko tidak menggubris hal tersebut. Betapa syoknya Yuko saat mengetahui tubuh Yamazaki telah bermutasi dengan rambut terkutuk, di mana Yamazaki menjelaskan jika kemampuan spesial ini ia dapat setelah memperlakukan jasad si Kewes secara istimewa. Lantas setelah gagal mendapatkan rambut Yuko, Yamazaki yang muak bergegas memotong rambut Mami. Tapi saat Yamazaki memotong sambungan rambut Mami, seketika jasad si Kewes murka. Di tengah kengerian yang terjadi, Yuko langsung mengajak Mami untuk kabur. Untung saja berkat bantuan si Kewes, Yuko dan Mami berhasil selamat dari serangan Yamazaki yang kini menjadi Pokemon jembat. Akhirnya setelah berhasil menyelamatkan Yuko dan Mami, arwah jasad aneh ini memutuskan untuk menghentikan terornya. Hingga sesaat kemudian, Yuko langsung mengajak Mami untuk pulang. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan dan aneh sekali bukan? Sudah tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. Yang kurang jelas adalah dari mana si Kewes ini bisa mendapatkan kutukan rambut? Hanya sutradara yang tahu.
Yang jelas si Kewe seolah mencari babu untuk mengurus jasadnya. IMDb untuk film ini adalah 6,3. Mungkin segini saja review dan pembahasan XT 2007. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari saya. Thanks for watching, see you next video. Bye bye.